Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uno Hartomo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara RPM dengan kecepatan aktual dari mobil atau kendaraan. Dalam hal ini kita bisa menghitung kecepatan mobil secara teoritis berdasarkan putaran mesin atau RPM mesin, dan kemudian kita memperhitungkannya berdasarkan gear rasio pada gearbox, final gear, dan diameter luar dari roda penggerak. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai perhitungan kecepatan kendaraan berdasarkan RPM dari mesin. Jadi ada hubungan antara RPM mesin dengan kecepatan karena mesinlah yang menggerakkan roda penggerak melalui beberapa komponen seperti gearbox, diferensial, dan juga roda. Nah, ini adalah contoh mobil di mana mobil ini berpenggerak roda belakang. Nah, ini beberapa contoh mobil. Nah, ini contoh mobil ketika berjalan dengan kecepatan tinggi. Kita bisa melihat di sini ada RPM dan kecepatannya. Kita bisa mencoba untuk menghitung hubungan antara RPM ini dengan kecepatan antara RPM mesin dengan kecepatan kendaraan ketika sedang melaju. Nah, ini contoh mobil yang menggunakan sistem penggerak. Nah, ini adalah contoh dari sistem penggerak pada kendaraan, yaitu sistem penggerak roda belakang. Pada bagian ini kita bisa melihat bagian mesin, gearbox yang dihubungkan melalui kopling, kemudian as couple atau propeller, kemudian diferensial. Dalam gigi diferensial ini dapat juga gigi reduksi yang biasa kita sebut dengan final gear dengan rasio tertentu. Dan kemudian dihubungkan kepada roda penggerak melalui poros, yaitu roda kiri dan kanan. Nah, ini adalah beberapa contoh sistem penggerak. Ada penggerak roda depan, sistem four wheel drive, kemudian sistem penggerak roda belakang. Ini beberapa mobil yang menggunakan sistem penggerak tersebut. Nah, ini adalah contoh dari gear ratio dan mesin, detail mesin dari Toyota Avanza yang akan kita bahas sebagai study case dalam proses perhitungan nanti. Nah, atau ini adalah spesifikasi dari Toyota Avanza 1,5G dengan manual transmisi. Nah, untuk membahas ini kita bisa langsung ke proses perhitungannya. Nah, di sini saya telah membuat tulisan untuk proses perhitungan tersebut. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menghitung berapa kecepatan mobil berdasarkan putaran mesin, yaitu RPM-nya. Jadi di sini sebelum kita menghitung kecepatan tersebut secara teoritis, kita harus mengetahui beberapa parameter berikut. Ini tulisan saya yang saya telah buat. Perhitungan top speed untuk berdasarkan RPM mesin. Untuk menghitung top speed ideal sebuah mobil berdasarkan RPM mesin, maka diperlukan parameter sebagai berikut. Nah, ini maksud saya di sini adalah top speed ideal, itu maksudnya adalah di sini adalah secara teoritis, namun pada kenyataannya tentu ada deviasi mungkin antara sekitar 5% dari perhitungan teoritis. Karena tentunya ada masalah efisiensi di gearbox, di final gear, dan juga efisiensi akibat gesekan rolling friction pada antara roda dan jalanan. Nah, ini parameter yang harus diketahui sebelum kita menghitung kecepatan kendaraan berdasarkan
RPM mesin, yaitu kita harus mengetahui dulu RPM mesin yang akan dihitung, pada RPM berapa kita akan menghitungnya. Kemudian gear ratio pada gearbox yang akan dihitung, misalnya kita akan menghitung pada gear ratio berapa, misalnya pada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, atau gigi 5. Kemudian gear ratio final gear atau gardan. Kemudian lebar roda dalam milimeter, dan kemudian kita ubah dahulu ke meter. Dan selanjutnya adalah aspek rasio dari ban yang biasa dalam besaran persen. Kemudian diameter pelek ban, dan biasanya ditunjukkan dalam satuan inci. Kemudian dari inci ini kita bisa langsung merubah ke dalam satuan meter, yaitu 1 inci adalah 0,0254 meter. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita akan melihat dulu sistem ada pada kendaraan seperti yang kita bahas sebelumnya, ya seperti ini, yaitu dari mesin menuju gearbox dengan perantaran kopling. Nah, di sini putaran mesin akan diubah oleh gearbox, kemudian ke gardan atau gigi diferensial. Di sini terdapat juga gigi reduksi. Di sini pun putaran mesin akan diturunkan, kemudian menggerakkan roda. Dan untuk mengetahui kecepatan kendaraan, kita harus mengetahui dulu diameter luar dari roda tersebut. Jadi sini kita akan menghitung diameter luar berdasarkan tipe atau serial size dari roda yang digunakan atau ukuran roda yang digunakan. Nah, ini ukuran ban yang digunakan. Nah, ini adalah, kita ulang kembali, ini adalah parameter yang kita ketahui: RPM mesin, gear ratio gearbox, gear ratio final gear, lebar ban dalam milimeter diubah ke meter, kemudian aspek rasio diameter pelek ban dari inci dirubah ke meter. Nah, berikutnya dari perhitungan itu kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini adalah formula untuk menghitung kecepatan kecepatan kendaraan berdasarkan putaran mesin. Jadi di sini ini adalah untuk mesin yang tidak menggunakan transfer case atau mesin yang konvensional, atau untuk kendaraan konvensional yang umum digunakan, yaitu biasanya memiliki gearbox dan juga final gear dan tanpa transfer case atau bukan sistem 4-wheel drive. Jadi sini kita harus mengetahui dulu besaran seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Ini, yaitu ini. Kemudian dari besaran tersebut kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, ini kecepatan mobil secara teoritis atau kecepatan mobil aktual secara teoritis adalah RPM mesin dikali 60 dikali 3,14, ini adalah Pi. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari yang ada di dalam kurung ini, yaitu diameter pelek ditambah 2 kali lebar ban dikali aspek ratio dibagi 100. Kemudian total perhitungan ini kita bagi dengan gear ratio gearbox, gear ratio final gear, dan dikali 1000. Jadi total perhitungan ini kita bisa mendapatkan kecepatan mobil secara teoritis. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba menghitung dengan satu study case, dan ini bisa diganti dengan study case untuk tipe mobil lainnya. Dalam hal ini saya menggunakan study case dari Toyota Avanza seri 1,5G dengan transmisi manual. Nah, ini spesifikasi yang akan kita butuhkan untuk nanti, yaitu ini adalah spesifikasi dari transmisi, gear ratio dari gigi 1 sampai gigi 5. Kemudian ini adalah gear ratio dari final gear. Kemudian ini adalah spesifikasi dari mesin, dimana sini kita bisa melihat daya maksimum mesin adalah 6000 rpm. Berarti mesin itu bisa berputar sampai kira-kira maksimum sekitar 6000 rpm. Mungkin bisa lebih, namun tidak bisa lama. Jadi tergantung dari kemampuan mesin tersebut. Nah, kemudian ini adalah ukuran ban yang dipakai.
yaitu tipenya 185 65. 185 itu adalah lebar ban, 65 itu adalah aspek rasio dari ban, 15 dan 15-nya ini adalah diameter dari pelek dalam inci. Yang 185 ini dalam milimeter, 65 ini dalam persen. Oke, dari semua data ini kita bisa masukkan ke parameter yang dibutuhkan. Nah, dari data itu kita akan mencoba menghitung top speed Toyota Avanza tersebut pada gigi 5 ketika mesin berada pada putaran 6000 rpm. Nah, berapa kecepatan mobil? Nah, dari parameter itu kita dari data tabel di atas. Jadi rpm mesin yang kita tentukan adalah 6000 rpm. Gear ratio gigi 5 adalah 0,838. Ini berarti overdrive. Jadi bukan gigi reduksi tapi gigi induksi. Kemudian gear ratio final gear adalah 4,875. Ukuran ban berdasarkan seri yang digunakan sebagai acuan adalah 18565R1588S, maka lebar ban adalah 185 mm. Berarti kalau dikonversi ke meter menjadi 0,185 meter. Kemudian ukuran ban 185 65R1588S berarti aspek rasionya ada 65%. Dan ukuran ban, dari ukuran ban tersebut maka diameter pelek adalah 15 inci, berarti 0,381 meter. Nah, dari parameter ini kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya, yaitu jadi kecepatan mobil Toyota Avanza pada gigi 5 pada putaran mesin 6000 rpm adalah 6000. Persamaan ini di atas ini rpm mesin 6000 dikali 60 dikali 3,14 atau pi. Kemudian diameter pelek dalam meter 0,381. Kemudian 2 kali ini lebar ban dalam meter, kemudian dikali 65. Ini aspek rasio, kemudian per 100 dibagi gear ratio pada gigi 5 0,838, kemudian dikali gear ratio final gear 4,875, kemudian dikali 1000. Dan hasil yang didapat dari perhitungan ini adalah kecepatan kendaraan pada gigi 5, yaitu pada ketika mesin berputar 6000 rpm adalah 171,97 km per jam. Nah, ini adalah kecepatan menurut perhitungan berdasarkan putaran mesin dan juga dihitung dengan setelah melewati gearbox dan juga gardan dan juga melewati ban. Dan dengan ukuran ban seperti ini maka hasilnya adalah 171,97 km per jam. Nah, kalau kita lihat pada contoh ini, kita bisa melihat di sini adalah contoh dari Toyota Avanza yang pada kondisi sebenarnya, yaitu dengan tipe yang sama, yaitu pada RPM sekitar 5500, kecepatannya 180 km per jam. Nah, ini mungkin pada kondisi aktual memang ada sedikit deviasi, namun bisa juga perbedaan ini selain deviasi ada juga mungkin perbedaan pada tipe ban yang digunakan, maupun mungkin bisa juga final gear atau gardan rasio final ratio gear ratio final gear telah diganti atau diubah sehingga hasilnya agak sedikit berbeda dari kenyataannya. Jadi secara teoritis berdasarkan perhitungan adalah sebesar 171,97 km per jam ketika mobil Avanza ini mesinnya berputar pada 6000 rpm dan pada gigi 5. Dan kemungkinan pada kenyataannya tentu lebih rendah karena ada deviasi, yaitu mungkin karena efisiensi dari gearbox, final gear, dan juga roda kendaraan. Dan ini bisa diaplikasikan untuk semua kendaraan asal kita memiliki detail data yang dibutuhkan untuk memasukkan ke dalam persamaan ini.
Demikian pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.